Perpres kenaikan gaji untuk PNS, TNI, Polri, dan siap-siap pensiunan. Berapa persen kenaikannya? Naik berapa persen kenaikan ini? Ini yang menjadi pertanyaan bagi para pensiunan. Dan kapan mulai rapelan ini akan mulai diberlakukan? Dan kenapa nama pensiun tidak disebutkan? Apakah pensiun dapat naik gaji? Mari kita ulas secara lengkap aturan kenaikan gaji ASN 2025 serta kita bongkar isi Perpres 79 2025 serta kita cek jadwal dan persentase kenaikannya. Bapak Ibu, kita masuk di pembahasan. Di dalam kenaikan gaji di tahun 2025 beredar di media sosial terkait dengan aturan kenaikan gaji dan isi Perpres 79 tahun 2025. Bapak Ibu, kita lihat ini adalah salinan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2025 tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2025. Yang mana ini adalah surat utamanya dan ini adalah lampirannya. Nah, jadi ada dua bagian yang tidak bisa dipisahkan. Ini adalah poin utamanya dan ini adalah lampirannya. Sekarang kita lihat surat resminya atau peraturan presiden secara resminya. Nah, ini adalah peraturan presiden, salinan peraturan presiden nomor 79 tahun 2025 terkait dengan pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2025. Sebelum kita bahas secara tuntas, kita gambarkan sedikit dulu. Apa sih Perpres terkait dengan 79 tahun 2025 ini? Ini menjadi kabar gembira untuk para pensiunan aparatur sipil negara, yang mana Presiden Prabowo Subianto siap menaikkan gaji ASN, TNI, Polri, hingga pejabat negara, dan tentunya tidak menutup kemungkinan untuk para pensiunan. Prabowo baru saja menetapkan aturan baru yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 terkait pemutakhiran rencana kerja pemerintah atau RKP tahun 2025. Nah, ini dia. Nah, kemudian Perpres nomor 79 tahun 2025 ini ternyata telah diundangkan di 30 Juni 2025. Nah, ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2025 kemarin. Yang mana aturan ini merupakan pemutakhiran dari Perpres nomor 109 tahun 2024 ya. Nah, ini kemudian disesuaikan dengan Undang-Undang nomor 62 tahun 2024 tentang APBN 2025. Nah, ini dia. Oke ya. Kemudian, Perpres ini dapat menjadi acuan bagi menteri hingga pemerintah daerah di dalam menyusun kerja agar selaras dengan target nasional. Ada 83 kegiatan prioritas utama dan 8 program hasil terbaik cepat yang tertuang dalam pemutakhiran RKP tahun 2025 ini. Nanti kita akan lihat apa saja 8 program hasil terbaik cepat dalam aturan ini. Nah, tentunya salah satu hal yang dinantikan yang menjadi sorotan bagi para pensiunan dan PNS terkait dengan kenaikan gaji yang sebelumnya di dalam Perpres 109 tahun 2024 tidak ada. Nah, kita lihat secara lengkap, oke? Nah, ini adalah Perpres ini ya, nomor 79 tahun 2025. Di sini adalah aturan-aturan umumnya saja, menimbang, mengingat sama halnya dengan SK ya, surat keputusan, aturan umum-umum saja, memutuskan peraturan presiden tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2025. Nah, di sini belum ada di Nah, ini ada pasal-pasal satunya terkait dengan pemutakhiran rencana kerja. Di sini belum ditampilkan secara rinci terkait dengan kenaikan gaji dan di mana kita bisa melihat rinciannya terkait dengan apa saja yang berubah-berubah, kemudian kapan rapelan kenaikan gaji ini akan diberlakukan. Nah, kita akan lihat di bagian lampiran. Nah, ini adalah bagian lampiran. Nah, kita naik ke atas dulu. Oke, nah ini adalah lampirannya ya. Lampiran bagi Bapak Ibu, lampiran 1, Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2025 tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2025. Di sini ada 818 halaman. Wow, tidak mungkin akan kita
bahas satu persatu. Dan kami sudah melihat beberapa poin-poinnya. Nah, di sini ya, kalau di perihal pertama perubahan itu, ya ini terkait dengan sasaran pembangunan nasional tahun 2025. Kemudian kita lihat lagi di sini. Nah, ini dia. Berada di halaman ketiga, ya. Jadi muncul di halaman ketiga, jadi halaman terdepan lah ya. Terkait dengan perubahan gambar 24 dalam halaman 38. Di sini membahas terkait dengan program hasil terbaik cepat dalam RKP tahun 2025. Inilah yang menjadi perbincangan acuan terkait dengan kenaikan gaji yang mulai digadang-gadang untuk tahun 2025 ini. Sekarang kita besarkan terlebih dahulu biar Bapak Ibu jelas dalam melihatnya. Oke. Nah, ini ya pemutakhiran RKP. Nah, ini terkait dengan program hasil terbaik cepat. Nah, ini ya. Jadi hasilnya memang tidak terlalu memang mungkin diburamkan sedikit mungkin ya, biar tidak bisa diedit-edit terlebih gimana lah ya. Nah, tahu lah ya. Nah, program hasil terbaik cepat nih dalam RKP tahun 2025. Nah, di sini program yang pertama itu adalah memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren. Dan bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Kemudian yang kedua di sini kita bisa lihat menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, TBC juga. Kemudian meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Yang keempat, membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi. Yang kelima ini bisa Bapak Ibu baca aja, melanjutkan dan menambah program kartu-kartu kesejahteraan sosial. Yang kelima, yang keenam, ini jadi poin pertamanya. Menaikkan gaji ASN, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh, TNI Polri, dan pejabat negara. Kenapa di sini pensiunan tidak disebutkan? Nah, kalau kita lihat di tahun 2024 lalu, ketika Presiden mewacanakan kenaikan gaji PNS, apakah disebutkan Presiden akan menaikkan gaji pensiunan? Tidak. Tetapi yang disebutkan adalah Presiden akan menaikkan gaji ASN, TNI, Polri, itu kan? Nah, pensiunan itu ternyata masuk ke dalamnya. Jadi kalau kita lihat ya pensiunan itu sudah termasuk ke dalamnya. Karena memang mungkin sudah tidak aktif lagi bekerja ya. Jadi pensiunan sudah masuk ke dalamnya biasanya. Kalau kita lihat berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, para PNS mendapatkan kenaikan 8%. Tiba-tiba pensiunan pun mendapatkan kenaikan 12% dan lebih besar pada waktu itu. Nah, di sini yang ketujuh, melanjutkan pembangunan infrastruktur desa. Yang kedelapan, mendirikan badan penerimaan negara, meningkatkan rasio dan sebagainya. Ada banyak halaman di sini ya. Kita akan lihat lagi secara singkat gitu ya. Tidak mungkin akan kita bahas sebanyak 818 halaman ini. Nah, ini perubahan ini terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Kemudian kita akan lihat lagi nih sasaran ekonomi. Kemudian sasaran pertumbuhan ekonomi ya. Dan di sini para ASN juga nanti akan ada konsep baru terkait dengan total reward. Nah, ini konsep baru total reward ini ada di halaman 70 ya. Ya, halaman 70 nih terkait pemutakhiran LKPP. Nah, di sini juga dibahas terkait dengan peningkatan kesejahteraan ASN melalui konsep total reward berbasis kinerja. Nah, jadi di sini tentu konsep total reward berbasis kinerja. Bagaimana konsepnya nantinya? Ya, sebagai upaya mendukung terwujudnya kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan kompetitif katanya. Nah, jadi konsepnya bagaimana dan kapan mulai diberlakukan, tentu nanti akan ada petunjuk teknisnya lagi terkait dengan skema ini. Kemudian ada juga terkait dengan transformasi digital layanan publik. Kemudian kita lihat lagi eksistensi, regulasi, kerangka, kelembagaan, dan sebagainya. Banyak aturan yang di sini. Nah, di Perpres ini, ya kalau kita lihat terkait dengan kenaikan gaji ini, tentu ini kan baru Perpresnya saja, baru gambaran umum saja, konsep-konsep umumnya gitu ya. Dan bagaimana dengan pembayarannya? Nah, biasanya ketika Perpres sudah terbit ya, tentu akan ada aturan turunan. Jadi setelah Perpres terbit tentu akan ada aturan turunan terkait dengan petunjuk teknis dan sebagainya. Sama halnya di tahun 2024 lalu, ketika Presiden mengumumkan kenaikan gaji, maka Menteri Keuangan pun kemudian
menyusun terkait dengan petunjuk teknis pembayarannya, juknis ya. Nah, kapan mulai peraturan ini diberlakukan? Kemudian, siapa saja yang berhak menerima kenaikan gaji ini? Dan berapa besar persentase kenaikan gaji ini? Nah, setelah kita lihat ya, di sini kita belum menemukan ya, terkait dengan kenaikan gaji, berapa besarnya, kemudian kapan mulai diberlakukan dan siapa saja penerimanya. Sepertinya di sini belum nampak atau kami memang yang belum menemukannya. Karena di sini umum-umum saja terlebih dahulu, ya, terkait dengan perubahan secara umum. Dan kami kira bahwa terkait dengan persentase, kemudian besaran kenaikan gaji ini, dan kapan mulai diberlakukan, termasuk dengan peraturan ini, siapa saja yang menerimanya, ini kemungkinan besar akan ada petunjuk teknis atau aturan turunan lainnya yang akan membahas khusus terkait dengan kenaikan gaji bagi ASN, TNI, Polri ini. Tadi tentu solusinya adalah kita harus menantikan pemerintah mengeluarkan aturan turunan dari Perpres ini. Tentu akan ada aturan turunan dari Kemenkyu gitu ya, terkait dengan pemberlakuan kenaikan gaji ini. Kalau kita lihat di sini tidak ada lagi yang membahas secara teknis ya. Kapan mulai diberlakukan itu sepertinya memang akan kita lihat di petunjuk teknis. Di sini juga tidak ada nampak percepatan, pengembangan, transformasi, penguatan pendidikan dan sebagainya. Ya. Jadi ada 818 halaman di sini yang tentu kalau kita baca satu-satu akan sangat menghabiskan waktu. Seperti ini aja baru 144 halaman. Belum ada kita temukan terkait dengan kenaikan gaji, aturan turunannya. Jadi Bapak Ibu, solusinya adalah kesimpulan pada video kita kali ini adalah Perpres memang sudah terbit, sehingga solusinya kita harus menantikan aturan turunan dari Perpres ini ataupun petunjuk teknis terkait dengan kenaikan gaji ini nantinya. Kapan mulai diberlakukan, kemudian siapa saja penerimanya dan berapa besar persentase kenaikan gajinya. Di sini kita masih belum menemukan. Nanti kita akan cari lagi informasi-informasi dari beberapa sumber ya, yang tentunya akan kita bagikan lagi kepada Bapak Ibu sekalian. Oke, untuk sementara mungkin itu dulu informasi kita pada hari ini.